C dengan NPM 2321700030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, ibu kotanya itu ada di Pontianak. Kalimantan Barat menempati posisi strategis di bagian barat Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan Pulau Sarawak di Malaysia bagi sebelah utara. Provinsi ini juga dikelilingi laut di sisi barat dan selatan. Provinsi ini memiliki keragaman bentang alam yang menakjubkan, dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar seperti Kapuas, hingga pantai-pantai indah dan pegunungan yang menyejukkan. Masyarakat Kalimantan Barat telah beradaptasi dengan cerdas terhadap lingkungannya. Terlihat dari arsitektur rumah panggung dan pemanfaatan sungai untuk berbagai keperluan. Pola transportasi di Kalimantan Barat itu sangat unik. Dengan sungai berperan sebagai jalan alami, jalan raya alami, namun pengembangan infrastruktur darat juga sudah meningkatkan konektivitas antar wilayah. Provinsi Kalimantan Barat ini terbagi menjadi beberapa wilayah administratif, masing-masing dengan karakteristik geografis dan juga budaya yang khas. Kalimantan Barat memiliki luas wilayah yang signifikan, menjadikannya provinsi terbesar keempat di Indonesia. Pemukiman tradisional di Kalimantan Barat ini sering ditemukan di sepanjang sungai, sementara kota-kota besar berkembang sebagai pusat ekonomi dan juga pemerintahan. Terdapat hubungan erat antara kondisi geografis dan mata pencaharian penduduk di Kalimantan Barat, seperti pertanian di dataran rendah dan perikanan di wilayah pesisir. Setiap wilayah di Kalimantan Barat ini memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi alam maupun budaya. Sumber daya alamnya tersebar merata di seluruh provinsi, mempengaruhi pola ekonomi dan juga pembangunan di wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan letak astronomis dari Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat terletak antara 2 derajat 8 menit lintang utara dan 3 derajat 5 menit lintang selatan, serta antara 108 derajat 0 menit bujur timur dan 114 derajat 10 menit bujur timur. Letak geografis Kalimantan Barat sendiri sebelah utara berbatasan dengan Pulau Sarawak, Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk kondisi geologis di Kalimantan Barat sendiri, sebagian besar wilayahnya itu terbentuk dari batuan sedimen yang berumur tersier. Terdapat formasi batuan metamorf di beberapa area. Struktur geologinya didominasi oleh lipatan dan patahan. Memiliki potensi sumber daya mineral seperti batuan bauksit atau bahan baku aluminium, emas, batu bara, dan juga kaolin. Terdapat cekungan sedimen yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi. Sebagian wilayah di pesisir itu terdiri dari endapan aluvial. Untuk iklimnya sendiri termasuk dalam iklim tropis lembab. Dalam klasifikasi Köppen suhu rata-ratanya itu sekitar
23 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Kelembaban utaranya rata-rata di 80 sampai 88%. Curah hujan rata-rata tahunannya 2000 sampai 4000 mm. Hari hujannya itu ada 180 sampai 260 hari per tahun. Musimnya hujan di bulan Oktober hingga Maret, musim kemarau di April hingga September. Dipengaruhi oleh angin muson, yaitu muson barat laut dari bulan Desember sampai Februari. Muson tenggara di bulan Juni sampai Agustus, dan fenomena El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi pola curah hujan di Kalimantan Barat juga. Kalimantan Barat sendiri memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Hutan hujan tropisnya yang luas menyimpan berbagai jenis kayu bernilai tinggi seperti meranti dan ulin. Serta hutan non-kayu seperti rotan dan damar. Di bawah permukaan tanahnya terdapat cadangan mineral yang signifikan, terutama bauksit yang merupakan bahan baku aluminium, serta emas, batu bara, dan kaolin. Sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi andalan dengan komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, dan lada. Sumber daya air yang melimpah dari sungai-sungai besar seperti Kapuas tidak hanya mendukung kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi urat nadi transportasi. Wilayah pesisir dan lautnya kaya akan hasil perikanan, termasuk berbagai jenis ikan, udang, dan rumput laut. Keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk flora dan fauna endemik, menjadikan Kalimantan Barat sebagai wilayah yang penting bagi konservasi dan ekowisata. Pengelolaan sumber daya alam ini secara berkelanjutan menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan kondisi sosialnya. Yang pertama ada makanan khas. Makanan khas dari Kalimantan Barat sendiri ada namanya bubur pedas. Bubur pedas ini sejenis bubur yang biasa disajikan pada bulan Ramadan. Yang kedua ada alat musik. Alat musiknya itu ada kalatung, biasanya digunakan sebagai mas kawin dan dapat berfungsi sebagai alat tukar menukar ataupun pembayaran secara hukum bagi suku Dayak. Tariannya itu ada tarian monong, biasanya dilakukan sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan untuk mengangkat penyakit yang diderita oleh masyarakat di sana. Selanjutnya ada senjatanya, yaitu senjata mandau. Biasanya digunakan untuk pertahanan diri dan juga untuk berburu sebagai simbol kehormatan juga dalam berbagai upacara adat. Lalu untuk pakaian adatnya ada king baba. Lalu upacara adatnya yaitu ada upacara gawai Dayak. Upacara ini merupakan perayaan pasca panen untuk bersyukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Gawai Dayak ini merupakan perkembangan dari pegelaran kesenian Dayak. Acara ini memiliki nilai adat dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat Kalimantan Barat.
digelar Kangkuang sebagai tanda Pekan Gawaidaya ke-37 tahun 2023 secara resmi dibuka. Sekian mengenai Kalimantan Barat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.